orang yang mau mencoba untuk mengkudeta. Walaupun ujung-ujungnya nggak berhasil. Tadi ada aktor di tahun 2026 akan ketangkep. Hart Gumai, sosok yang namanya kembali naik ke permukaan setelah disebut lebih dulu menyinggung dugaan perselingkuhan dan perceraian mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, jauh sebelum isu ini ramai di publik. Pertanyaannya, siapa sebenarnya Hart Gumai? Kenapa ramalannya sering dianggap kena? Dan yang paling bikin merinding, apa saja yang ia ramalkan untuk tahun 2026? Tapi sebelum itu, satu hal penting, video ini tidak bertujuan menggiring kalian untuk mempercayai ramalan. Hart Gumai mengklaim sekitar 15% ramalannya meleset. Sisanya, kalian nilai sendiri. Karena di video ini kita akan membedah fakta, rekam jejak, dan kontroversinya, bukan sekadar percaya atau tidak. Nama lengkapnya Hardiansyah Gumai, publik lebih mengenalnya sebagai Hart Gumai. Kalau kita merujuk ke Wikipedia, informasi tentang dirinya justru terbilang minim. Ia cuma dicatat sebagai aktor, presenter, dan paranormal berkebangsaan Indonesia yang lahir di Palembang pada tahun 1989. Namun, di balik dunia hiburan, ada satu fakta yang jarang disorot. Hart Gumai juga meniti karir di bidang militer, tepatnya sebagai Komando Cadangan TNI Angkatan Udara. Kombinasi yang tidak biasa. Militer dan dunia penerawangan berdampingan dalam satu sosok. Namun mulai dikenal publik sejak membintangi program reality Penghuni Terakhir pada tahun 2018. Setelah itu, ia tampil di sejumlah judul FTV sebelum karirnya melebar menjadi host dan presenter di berbagai program televisi. Perlahan wajahnya makin akrab di layar kaca. Tapi popularitasnya benar-benar melonjak ketika Hart Gumai dikenal sebagai peramal nasib para artis Indonesia. Menariknya, kemampuan itu bukan muncul mendadak. Hart Gumai mengaku sudah meramal sejak kecil setelah mengalami kecelakaan serius yang membuatnya kehilangan mata kiri. Ia kemudian menerima donor mata dari jenazah. Sejak saat itu, ia mengklaim mulai mengalami penglihatan-penglihatan yang tak biasa. Banyak orang menyebut kemampuannya sebagai indera keenam. Tapi Hart Gumai pun punya istilah sendiri. Ia lebih suka menyebutnya sebagai penerawangan. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah semua penerawangan ini selalu tepat? Atau justru disinilah misterinya dimulai? Soal klaim 15% meleset ini bukan sekadar sesumbar. Mari kita coba kilas rekam digitalnya pelan-pelan. Pada 19 Agustus 2025, muncul video Hart Gumai di YouTube Denny Sumargo yang membahas kemungkinan kejadian besar di tahun 2025. Salah satu yang paling disorot adalah penglihatannya tentang bencana yang berkaitan dengan air di wilayah Sumatera. Ia menggambarkan situasi yang ekstrim, kacau, dan menimbulkan kepanikan. Ketika kemudian bencana besar benar-benar terjadi, banyak warganet menyebut visual ramalan dan realitasnya terasa sama-sama ekstrim. Dari sinilah narasi, kok bisa pas, mulai bergema lagi. Lalu ditarik ke belakang keramalan Hart Gumai di tahun 2024 saat ia menyebut akan ada gerakan besar yang mencoba menggoyang kekuasaan Presiden Prabowo. Ramalan ini kemudian dihubungkan publik dengan gelombang demonstrasi besar yang terjadi pada 25 Agustus hingga awal September 2025. Kerusuhan, pembakaran gedung DPR, sampai munculnya isu geng Solo yang disebut-sebut berada di balik skenario aksi. Atau bisa jadi ramalan ini baru akan benar terjadi di tahun 2026. Apakah ini benar-benar ramalan yang tepat atau cuma tafsir publik yang cocok logi? Perdebatan dimulai dari sini. Di ranah selebriti, nama Inara Rusli juga sering dikaitkan dengan penerawangan Hart Gumai. Ia beberapa kali menyebut Inara akan menikah lagi, dan ini kemudian terjadi. Aku ngelihat ini Inara langsung dapat di aku ini nanti menikahnya dengan sosok laki-laki. Bahkan isu rekaman CCTV perselingkuhan artis yang sempat ia singgung oleh netizen dikaitkan dengan drama rumah tangga Inara. Dituduh bahkan terbukti ada perselingkuhan. Bukti CCTV. Contoh lain datang dari Bunga Citra Lestari. Hart Gumai pernah menyebut calon suami BCL bukan dari kalangan selebriti dan ramalan itu pun disebut publik terbukti. Ini tidak dari kalangan selebritis, ya, tapi dari pengusaha. Tidak berhenti di situ, ia juga beberapa kali menerawang lika-liku pernikahan Ria Ricis. Begini,
para netizen, ya saya menangkap permasalahan dalam kehidupan rumah tangga Ria Ricis dan Teuku Ryan. Ya, Dan sampai pada satu titik, Hart Gumai menyebut artis berinisial R ini akan bercerai. Dan lagi-lagi netizen mengaitkannya dengan Ria Ricis. Dengan deretan contoh ini wajar kalau Hart Gumai merasa percaya diri, mengklaim ramalannya sering tepat. Tapi justru disinilah pertanyaan besarnya muncul. Kalau ramalan-ramalan masa lalu saja bikin publik merinding, lalu bagaimana dengan yang ia lihat untuk tahun 2026? Setelah ramalan soal bencana di Sumatera, satu hal yang luput dibahas publik adalah penerawangan Hart Gumai tentang Pulau Jawa. Ia tidak menyebut hujan deras atau banjir kiriman. Yang ia lihat justru sesuatu yang datang dari laut, seperti ombak besar, deras, menghantam tanpa banyak perintangan. Banyak yang kemudian mengaitkannya dengan megatrust Selat Sunda. Ancaman laten yang oleh para ahli disebut hanya soal waktu dan berpotensi memicu tsunami dahsyat. Hart Gumai sendiri tidak pernah menyebut istilah teknis apapun. Ia cuma menggambarkan visual air laut yang naik dan menabrak. Benar atau tidak, tentu kita semua berharap ramalan ini tidak pernah terjadi. Tapi ini belum yang paling mencengangkan. Hart Gumai juga meramalkan kebakaran besar yang melanda gedung pemerintahan penting di Jakarta yang diprediksi terjadi pada pertengahan tahun 2026. Menurutnya, peristiwa ini bukan karena sabotase, melainkan kelalaian manusia atau human error. Gedung yang terbakar disebut merupakan bangunan tinggi dan menyimpan dokumen-dokumen penting negara. Jika benar, dampaknya bukan sekadar fisik, tapi juga administratif dan politik. Masih di tahun yang sama, Gumai menyebut akan muncul kasus korupsi besar. Ia tidak menyebut inisial ataupun jabatan, tapi menegaskan kasus ini akan menjadi sorotan nasional, menyeret nama besar dan memicu kemarahan publik. Di ranah hiburan, penerawangannya tidak kalah sensasional. Hart Gumai menyebut seorang penyanyi wanita berinisial M yang diketahui sudah 2 kali menikah, diprediksi kembali mengalami perceraian pada tahun 2026, tepatnya pada setelah bulan Juni. Namun tidak disebut, tapi cirinya cukup membuat publik berspekulasi. Ia juga menyinggung aktor muda yang dikenal aktif di dunia olahraga yang diprediksi akan terjerat kasus hukum terkait narkoba. Sebuah kejatuhan karir yang disebut terjadi secara tiba-tiba. Nah, ramalan yang paling berat datang dari sosok aktor multitalenta berusia 40 hingga 50 tahun, berciri kulit sawo matang dan rambut sebahu. Menurut Hart Gumai, aktor senior ini akan jatuh sakit, lalu meninggal dunia sekitar Agustus hingga September 2026. Meski banyak gambaran kelam, Hart Gumai pun menutup penerawangannya dengan nada yang optimis. Ia menyebut Indonesia akan bergerak ke arah yang lebih baik, tapi perubahan ini katanya tidak instan. Harus lewat proses, guncangan, dan fase yang tidak nyaman. Pertanyaannya sekarang, apakah semua ini sekadar peringatan atau potongan masa depan yang sedang mendekat? Setiap ramalan selalu punya dua wajah. Yang satu percaya, yang lain menolak mentah-mentah. Dan Hart Gumai berada tepat di tengah pusaran itu. Banyak kritik diarahkan pada pola ramalannya yang dinilai terlalu umum, terbuka untuk multitafsir, mudah dikaitkan dengan berbagai peristiwa setelah kejadian benar-benar terjadi. Inilah yang sering disebut sebagai efek cocok logi. Ketika realitas datang, manusia cenderung mencari potongan masa lalu yang terasa mirip lalu menyatukannya. Dari sudut pandang ilmiah, ramalan jelas bukan prediksi yang bisa diuji ataupun diverifikasi secara metodologis. Tidak ada data, tidak ada variabel terukur, dan tidak ada mekanisme sebab akibat yang bisa dibuktikan. Nah, karena itu banyak pihak menganggap penerawangan Hart Gumai tidak lebih dari hiburan publik, bagian dari budaya populer yang selalu haus akan sensasi. Tapi di sisi lain ada juga yang berpendapat berbeda. Mereka melihat konsistensi waktu, kemiripan visual, dan keberanian Hart Gumai dalam menyampaikan prediksi sebelum peristiwa terjadi sebagai sesuatu yang layak diperhatikan. Bukan untuk dipercaya sepenuhnya, tapi cukup untuk kita jadikan peringatan. Di titik inilah refleksi penting muncul. Ramalan itu bukan kepastian. Ia pun bukan takdir, bukan pula vonis masa depan. Yang lebih berbahaya bukanlah ramalan itu sendiri, melainkan cara kita menyikapinya. Ketika ramalan dipercaya mentah-mentah, ia bisa memicu ketakutan, kepanikan, bahkan pengambilan keputusan yang keliru. Sebaliknya, jika ditertawakan tanpa nalar, kita juga bisa menutup ruang refleksi. Hart Gumai, suka atau tidak,
hanyalah manusia yang menafsirkan apa yang ia lihat dengan caranya sendiri. Masyarakat tetap perlu bersikap kritis, rasional, dan bijak. Karena pada akhirnya masa depan tidak ditentukan oleh ramalan, melainkan oleh pilihan yang kita ambil hari ini.